Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Seperti yang kita ketahui, bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah sangatlah tidak mudah. Dan sekarang kita bersyukur sudah menjadi bangsa yang merdeka. Dalam kesempatan sekarang, kita akan belajar mengenai masa kemerdekaan. Mohon disimak baik-baik ya, agar bisa dipahami. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Berikut ini akan dipaparkan materi mengenai masa kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, kita selalu melaksanakan perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Tahukah kamu mengapa kita selalu melaksanakan peringatan itu? Peringatan Hari Kemerdekaan merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Peringatan ini juga merupakan ungkapan terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah rela berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Oleh sebab itu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Tanggal 7 September 1945, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koisho menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Alhasil, dibentuklah BPUPKI, Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI didirikan 1 Maret 1945 dengan ketuanya Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama berlangsung 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang pertama membahas mengenai rumusan dasar negara. Adapun dalam agenda sidang tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara. Tanggal 31 Mei, Supomo mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara. Dan tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara. Gagasan Insinyur Soekarno tersebut dikenal dengan lahirnya Pancasila. Dalam perjalanan, dibentuk panitia kecil berjumlah 9 orang. Panitia kecil berjumlah 9 orang ini menghasilkan Piagam Jakarta yang ditandatangani 22 Juni 1945. Lalu diadakan lagi sidang BPUPKI yang kedua, berlangsung dari mulai 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidangnya,
membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan bentuk Negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan, membentuk panitia kecil berjumlah 19 orang, yang diberi nama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Panitia kecil berjumlah 19 orang ini menyepakati Piagam Jakarta sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian membentuk lagi panitia berjumlah 7 orang yang diketuai oleh Supomo. Lalu tanggal 14 Juli yang diketuai oleh Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia yang berisi menyatakan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang telah selesai melaksanakan tugasnya. Tanggal 16 Juli 1945 menerima naskah Undang-Undang Dasar. Setelah itu, BPUPKI resmi dibubarkan 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya, dibentuk PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dilantik pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno, sebagai wakilnya Muhammad Hatta, dan sebagai penasehat Ahmad Subarjo. Untuk perwakilan, Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Saigon Dalat, Vietnam. Dalam perjalanan pergi ke Dalat, Vietnam, tujuannya adalah untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut yaitu pelaksanaan kemerdekaan nanti akan dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Sepulang dari Saigon Dalat, Vietnam, tanggal 14 Agustus 1945, terdengar kabar kekalahan Jepang terhadap tentara sekutu. Hal tersebut memicu peristiwa Rengas Dengklok, yaitu diungsikannya Soekarno dan Hatta ke daerah Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945. Latar belakang terjadinya peristiwa tersebut adalah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Perbedaan pendapat tersebut memicu golongan muda untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Namun, golongan tua tetap kekeh pada pendiriannya, yaitu proklamasi kemerdekaan akan tetap dilaksanakan sesuai persetujuan melalui PPKI. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya. Ahmad Subarjo membenarkan bahwa benar adanya bahwa Jepang telah kalah terhadap sekutu. Sebagai jaminannya, Ahmad Subarjo memberikan jaminan nyawanya sendiri kepada para golongan muda, sehingga golongan muda mau melepaskan Soekarno dan Hatta. Malam hari, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Tiba pukul 23 waktu Indonesia Barat di kediaman rumah Laksamana Muda Maeda. Rumah tersebut dianggapnya penting
Di sana, Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan keesokan harinya. Tepat pukul 4 waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Kemudian, Soekarni mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Usul tersebut diterima, kemudian naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dikumandangkan, kemudian disusul bendera merah putih dikibarkan pertama kali oleh Suhud dan Latif. Lagu Indonesia Raya pun berkumandang. Disusul sambutan pidato Wali Kota Jakarta Suwiryo dan Muwardi. Setelah proklamasi kemerdekaan, para pemuda menghendaki pemimpin untuk bertemu rakyat. Akhirnya, tanggal 9 September 1945, Soekarno beserta wakil dan para menteri menuju ke lapangan Ikada, dan Soekarno memberikan pidato singkat meminta dukungan rakyat. Di situ, rakyat menyambut kemerdekaan dengan sukacita. Sekian penjelasan mengenai masa kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.